Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Laras Ajara. Saya merupakan mahasiswi bimbingan konseling Islam kelas 6B pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pada saat ini saya akan menyampaikan sedikit tentang self-diagnosis. Apa itu self-diagnosis, apa bahayanya, dan lain sebagainya. Sebelumnya, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah ada share screen-nya? Sudah. Oke, terima kasih. Pada kali ini, kita akan membahas tentang bahaya self-diagnosis. Apa sih self-diagnosis itu? Bisa dilihat di sini. Self-diagnosis ialah suatu upaya mendiagnosis diri sendiri mengidap sebuah gangguan atau penyakit berdasarkan pengetahuan diri pengetahuan diri sendiri atau informasi yang didapatkan secara mandiri. Contoh self-diagnosis mungkin beberapa dari kita atau orang-orang di sekitar kita sering melakukannya. Kayak, aku depresi, tugasku numpuk, gak selesai-selesai. Atau, aku kena OCD deh, soalnya aku gak bisa lihat yang berantakan. Terus, sering juga nih yang terjadi kayaknya aku bipolar. Mood aku tuh sering banget berubah-ubah. Lalu, apa sih ciri-ciri orang yang self-diagnosis itu? Yang pertama ialah panik. Self-diagnosis dapat memicu kepanikan yang kemudian akan menimbulkan stres terhadap seseorang. Kamu yang melakukan self-diagnosis juga cenderung mengalami berbagai kepanikan yang tidak seharusnya. Saat melakukan self-diagnosis akan lebih mudah bagi seseorang tersebut berasumsi terdapat hal-hal buruk yang kemudian memicu berbagai kekhawatiran yang tidak mendasar. Kondisi inilah akhirnya dapat memicu stres yang akan berefek pada kondisi mental seseorang. Yang kedua ialah menyangkal kesehatan mental. Dengan terlalu sering melakukan self-diagnosis, kamu juga bisa menyangkal kondisi kesehatan mental yang sesungguhnya. Self-diagnosis sendiri sesungguhnya membuatmu tidak memahami secara pasti tentang berbagai gangguan mental atau penyakit apa yang sesungguhnya kamu alami. Kamu hanya menebak berbagai kemungkinan yang tidak pasti kebenarannya. Sehingga pada akhirnya kamu menyepelekan berbagai kondisi yang bisa jadi sepenuhnya serius. Yang ketiga ialah tidak berkonsultasi dengan ahli. Dengan menganggap diri sendiri sebagai seseorang yang mampu mengobati diri sendiri, mereka kerap melakukan self-diagnosis, kemudian menjadi tidak ingin berkonsultasi lagi kepada yang lebih ahli. Orang yang sering melakukan self-diagnosis juga kerap menemukan berbagai informasi dan hasil searching internet. Setelahnya, ia merasa tidak perlu lagi untuk berkonsultasi ke psikolog ataupun ke dokter. Sebab mereka akan berpikir telah memahami berbagai gejala yang dimiliki tanpa harus meminta pertolongan para ahli. Yang selanjutnya ialah bahaya self-diagnosis. Secara umum, bahaya self-diagnosis ada 3. Yang pertama, gangguan kesehatan yang lebih serius dan tidak terdeteksi. Yang kedua, salah mengonsumsi obat. Dan yang ketiga, memicu gangguan kesehatan yang lebih parah. Kemudian, bahaya self-diagnosis menurut Dr. Srini Pillai, MD, ada 6. Yang pertama ialah tidak dapat membedakan penyakit medis yang menyamar sebagai sindrom kejiwaan. Yang kedua, meragukan kemampuan profesional seperti dokter dan psikolog. Yang ketiga,
kita mampu melihat dan mengenal diri sendiri, namun tidak membutuhkan cermin untuk melihat diri kita lebih jelas. Dalam hal ini, dokter dan psikologlah yang berperan sebagai cermin. Yang keempat, menganggap keadaan diri sendiri sangat buruk. Kenyataannya, tidak seburuk itu atau bahkan baik-baik saja. Yang kelima, menyangkal tentang gejala yang dialami atau denial. Yang keenam, apa yang dirasakan belum tentu mengganggu produktivitas sehari-hari sehingga tidak dapat diklasifikasikan sebagai masalah psikologis. Adapun cara yang dapat mengatasi masalah self-diagnosis diantaranya ialah hindari mencari tahu penyakit melalui internet. Yang kedua, hindari tes mental melalui daring. Yang ketiga, jangan jadikan penderita gangguan mental lain sebagai rujukan. Dan yang terakhir, jangan ragu untuk pergi ke tenaga profesional. Mencari tahu penyakit melalui internet itu tidak apa-apa. Sebenarnya tidak apa-apa. Namun, harus dipilih mana informasi yang tepat. Jangan asal mengkonsumsinya langsung dan diterapkan ke diri sendiri. Lalu, hindari tes mental melalui daring. Sebaiknya kalau misalkan memilih gejala tentang suatu penyakit atau gangguan mental, lebih baik langsung dikonsultasikan kepada tenaga profesional seperti psikolog, konselor, ataupun dokter. Dan jangan jadikan penderita gangguan mental lain sebagai rujukan. Misalkan ada saudara atau keluarga yang memiliki gangguan yang sama atau penyakit yang sama, kemudian menjadikan gejala itu sama seperti kita dan menjudge diri kita sama seperti orang tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Apakah ada yang ingin didiskusikan? Saya, Kak. Ya, gimana? Teh Nauli. Gini kan di kehidupan kita yang nyata sudah pasti bakal banyak ada orang yang sering self diagnosis gitu kan. Nah, bagaimana jika itu adalah teman kita sendiri gitu. Jadi saya ingin bertanya lebih bagaimana cara bijaknya untuk menanggapi teman yang seperti itu gitu, tanpa harus seperti kayak menyakiti perasaannya gitu. Kayak secara tidak langsung mungkin untuk menyuruhnya juga periksa, tapi juga tidak untuk selalu meng-self diagnosis dirinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Nauli. Mau langsung dijawab aja atau ada pertanyaan atau diskusi lain? Oke, langsung aja ya. Jadi gimana sih caranya kalau teman kita ada yang self-diagnosis? Sedangkan dia tidak mau pergi ke tenaga yang lebih ahli. Sebenarnya dalam ilmu konseling atau psikologi itu ada namanya konselor sebaya. Sama itu. Jadi tugasnya konselor sebaya itu buat ngedengerin teman-temannya, teman sebayanya untuk bercerita atau berkeluh kesah tanpa harus ke tenaga yang lebih ahli. Biasanya konselor sebaya itu adanya di sekolah-sekolah yang udah bekerja sama dengan PIK remaja. Lalu kalau misalkan nggak ada konselor sebaya gimana? Yang pertama ya kita dengerin dulu kenapa dia bisa self-diagnosis. Dia dapat sumber itu dari mana? Dan kalau bisa ya kita saranin buat ke tenaga yang lebih ahli gitu. Atau kita antar langsung ke tempatnya.
Mungkin itu ada lagi yang mau didiskusikan? Izin bertanya, Ya, boleh. Gimana? tadi kan udah dijelaskan ya ada beberapa kasus tentang self-diagnosis. Penanganan apa yang harus dilakukan jika emang si self-diagnosisnya itu kayak udah, apa ya, istilah kejamnya mah kayak mendarah daging gitu dalam dirinya gitu. Meskipun udah dikasih tahu sama orang lain, tapi dia tetap menumbuhkan self-diagnosis tersebut gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Teh Diana. Langsung aja ya jawab. Sebenarnya aku juga masih belajar tentang ini dan hal-hal tentang orang-orang seperti itu. Cuma kalau misalkan kita menemukan kasus itu, paling yang pertama kita lakuin ya kita langsung ajak orang itu buat langsung ke psikolognya gitu. Karena ya pernah ada kasus juga, tapi ini bukan tentang kesehatan mental, tapi emang penyakit tubuh. Nah, dia nggak ngerasa sakit, nggak ngerasa apa-apa. Terus ya udah ngerasa dirinya baik-baik aja. Cuma emang ada yang salah dari tubuhnya. Dia juga udah mendiagnosis dirinya terkena suatu penyakit. Nah, dia ngerasa, oh ya udah baik-baik aja, nggak bakalan kenapa-napa kok, nggak bakalan ngaruh ke kesehatannya. Terus yang harus dilakuin apa? Yang orang sekitarnya lakuin, ini orang tuanya yang lakuin, yaitu langsung nganter dia ke dokter buat diperiksa gitu, tanpa dikasih tahu dulu sebelumnya bahwa mau ke dokter, mau periksa yang sakitnya itu. Apakah jawabannya cukup atau ada yang ingin didiskusikan lagi? Cukup, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, karena nggak ada yang ingin didiskusikan lagi, maka dicukupkan sampai di sini ya pembahasannya. Kalau misalkan nanti ada waktu lagi, mungkin kita dapat bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Terima kasih yang udah join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.